Jadi setelah peristiwa Rengas Dengklok, rombongan Insinyur Soekarno segera kembali ke Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Semula tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes atau Hotel Duta Indonesia. Namun tidak jadi dikarenakan pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun selepas pukul setengah 11 waktu Indonesia bagian Barat di hotel yang terletak di Jalan Gajah Mada ini. Pada pagi sebelumnya juga telah direncanakan pertemuan anggota PPKI, tetapi pihak Jepang melarangnya. Dengan demikian, Ahmad Subarjo pun membawa rombongan untuk menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah tiba di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Soekarno dan Muhammad Hatta lalu diantarkan Laksamana Maeda untuk menemui Gonseikan atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang, yaitu Mayor Jenderal Koichi Yamamoto. Akan tetapi Gonseikan menolak untuk menerima Soekarno-Hatta pada tengah malam, dengan ditemani oleh Maeda, Shigetada Nijishima, Tomigoro Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah. Mereka pergi untuk menemui Somobucho atau Direktur atau Kepala Departemen Umum Pemerintah Militer Jepang, yaitu Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, yang bertujuan untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Di rumah Maeda telah hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chuo Sangiin yang ada di Jakarta. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, maka kemudian Laksamana Maeda minta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan para pemimpin Indonesia berunding di rumahnya. Para tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Kemudian di ruang makan Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Maeda tidak hadir. Tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Middiah menyaksikan Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat. Ahmad Subarjo mengusulkan konsep kalimat pertama yang berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami," kemudian berubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Soekarno menuliskan kata pernyataan proklamasi sebagai judul 0300 WIB. Menuliskan konsep kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Menuliskan Jakarta 17 Agustus 1945, wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Muhammad Hatta menggabungkan kedua kalimat di atas dan disempurnakan sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada pukul 04 WIB, Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Usulan Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab sebagian besar yang hadir adalah anggota PKI dan PKI dianggap sebagai badan bentukan Jepang yang tidak pantas ikut menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soekarni menyarankan agar teks proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarni diterima. Naskah proklamasi yang dibacakan 17 Agustus 1945 adalah hasil ketikan Syayuti. Diadakan beberapa perubahan dalam teks proklamasi. Kata tempo diubah menjadi tempo. Tulisan Jakarta 17/845 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
Kemudian konsep teks proklamasi diserahkan kepada Syuti Malik untuk diketik kemudian ditanda tangani oleh Soekarno-Hatta. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahui naskah proklamasi, naskah itu harus disebarluaskan. Malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10 pagi. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada. Gambir yang telah dipersiapkan, namun Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang kemungkinan bisa timbul bentrokan antara rakyat dan pasukan Jepang yang terus berpatroli. Soekarno mengusulkan agar proklamasi dilaksanakan di kediamannya, yaitu Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usul tersebut disetujui, maka naskah proklamasi Indonesia dibacakan bersama Hatta di tempat itu pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Ada 4 susunan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembacaan pidato singkat oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang keempat, kata sambutan dari wali kota. Penyebaran berita proklamasi RI 17 Agustus 1945, teks proklamasi telah diterima Kepala Bagian Radio Dome, Kantor Berita Jepang. Weidan B. Palenewen lalu memerintahkan Piwus untuk menyiarkan proklamasi 3 kali berturut-turut. Dan setelah Jepang mengetahui hal tersebut, kantor berita tersebut ditutup oleh Jepang. Seluruh surat kabar di Jawa terbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat tentang proklamasi kemerdekaan. Harian Suara Asia menjadi koran pertama yang menyebarkan berita proklamasi.